Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji man tamassaka biha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala fi suratin ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalannya. Kamu pasti mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang demikian banyak. Maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami, jamaah Maghrib Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat teristimewa, nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita perhatikan, pertama tadi surat Al-Maidah ayat 35. Surah Al-Maidah ayat 35 ini memberikan tuntunan bagaimana kita meraih keberuntungan atau meraih kemenangan. Rupanya kemenangan itu atau keberuntungan itu tidak datang begitu saja. Perlu ada perjuangan. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan himbauan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa himbauan Allah? Di dalam ayat itu 3.
Pertama, ittaqullah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi. Lalu yang natijahnya, hasilnya yang keempat, la'allakum tuflihun. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami, kalau kita lihat ayat ini begitu serasi, kalimat demi kalimat atau kata demi kata daripada ayat itu betul-betul serasi. Nah, inilah yang di dalam ilmu tafsir itu disebut dengan al-munasabah fil ayah al-wahidah. Persesuaian wajhul irtibat, hubungan, bentuk-bentuk hubungan dalam satu ayat. Dimulai dengan yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Kenapa orang-orang yang beriman ini dihimbau? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena yang akan dihimbaukan pada ayat-ayat, pada kalimat-kalimat berikutnya itu memang bernilai dia kalau dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau dilakukan oleh orang yang beriman baru dia punya nilai. Oleh sebab itu dihimbau, kita yang dihimbau. Awak nan dihimbau. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab keimanan itu bisa meningkat menjadi ketakwaan. Tidak bisa melompat begitu saja. Kalau awak melompat, akan bisa jatuh. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tingkatkan keimananmu menjadi ketakwaan, itu artinya. Kalau kita bicara tentang takwa, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa. Telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan takwa itu diperoleh melalui puasa itu. Bila puasa itu benar-benar dilakukan dengan baik, dilakukan dengan jujur. Nah, mudah-mudahan kita semua tentu begitu. Dalam melaksanakan ibadah puasa yang hasilnya la'allakum tattaqun itu. Lalu kaum muslimin dan muslimat, lanjutan ayat itu, wabtaghu ilaihil wasilah. Takwa itu tidak berhenti sampai di situ, tapi berkelanjutan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu artinya sarana atau jalan. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam usul fikih disebut jamaknya wasail. Wasilah satu, wasail jamaknya.
Nah, muncullah kaidah orang usul itu lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid. Sarana dan prasarana itu sama hukumnya dengan yang dituju. Sama hukumnya dengan yang dituju. Kalau takwa itu suatu kemestian, maka jalan untuk itu yang ditempuh hal juga merupakan satu kemestian. Kalau hukum salat itu wajib, maka sarana untuk tegaknya salat itu juga merupakan hal yang wajib. Artinya menutup aurat juga wajib. Nah, sebab tidak sah salat kalau tidak menutup aurat. Berusaha juga wajib, karena mencari bahan untuk menutup aurat itu kan harus diusahakan. Jadi inilah yang tadi disebut dengan lil wasaili hukmul maqasid. Atau dengan istilah lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Nah, ini agak akademik sedikit apanya. Tidak apa-apa kita mengetahui. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan ia, maka dia juga hukumnya wajib. Tidak sempurna yang wajib kalau kita lakukan tidak dengan itu. Nah, itu juga yang itu adalah wajib. Jadi wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau secara umum wasilah litaqarrubi ilallah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Ibadah. Antara takwa dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Dengan ibadah orang meraih takwa, takwa memperkuat ibadah. Tidak mungkin orang yang bertakwa tapi ibadahnya tidak selesai. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tegakkan ibadah kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat, kalau ayat tadi begitu serasi, nanti kita lihat ya, sampai akhir ayat itu. Tapi juga syariat itu begitu serasi juga. Puasa, kurban atau haji naik berkurban. Yani itu kan apa rentetannya? Puasa dulu, kemudian haji, kemudian kurban. Kenapa puasa dulu? Supaya orang ini dibentuk dulu keimanan dan ketakwaannya. Buktikan dengan ibadah haji. Bagi yang mampu kan. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah kewajiban manusia untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang punya kesanggupan untuk berjalan, untuk melakukan perjalanan.
Nah, kemarin 2 tahun 2020 dan 2021 kita stop untuk menaik haji kan karena COVID. Nah, sekarang tahun ini jemaah kita sudah mulai. Tahun 2022 ini mungkin bulan tanggal 4 nanti sudah ada yang berangkatnya. Nah, ini mudah-mudahan untuk masa yang akan datang COVID ini hilang, COVID ini kembali ke rumahnya, kita normal seperti biasa. Sekarang kan tidak normal. Umur yang seperti saya ini tidak bisa lagi ini haji ya. Tidak bisa karena batasnya 65 sekarang ya. 65. Oleh sebab itu ada yang sama-sama mendaftar suami istri, istrinya yang dipanggil, suaminya enggak karena batasan umur. Banyak yang model itu. Mudah-mudahan untuk tahun depan dan seterusnya kembali normal. Itu harapan kita. Jadi kita kembali kepada wabtaghu ilaihil wasilah. Bagi yang ibadah haji itu wasilah juga. Wasilah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah itu adalah ibadah puncak ya bagi kita karena diwajibkan sekali seumur hidup. Marrah wahidah fil hayah. Sekali seumur hidup. Kita yang begitu melihat Ka'bah itu untuk pertama kali air mata akan menetes. Ibadah haji. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, famili kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, mereka mendapatkan hajan mabruran, haji yang mabrur, ya, wa sa'yan mashkura, ya, wa zamban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Ya. Kemudian ibadah kurban. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada ibadah yang sekali setahun itu, yaitu ibadah kurban. Penyembelihan hewan kurban, apakah itu unta, apakah itu sapi garis miring kerbau, atau domba, ya, kibas dan kambing itu. Ini adalah ibadah dalam rangka litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengamalkan wabtaghu ilaihil wasilah itu. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Min tilkal wasail udhiyah. Di antara wasilah itu, sarana itu adalah ibadah kurban. Namanya saja boleh kurban, boleh udhiyah ya. Kita ambil kurban yang sering kita pakai. Kurban itu artinya dekat, dake. Karena memang orang yang berkorban itu dekat dengan Allah. Kenapa dia dekat dengan Allah? Karena dia melaksanakan perintah Allah. Sehingga Ibrahim pun ketika disuruh menyembelih anaknya Ismail, walaupun antara cinta anak tidak dapat dibantah, tapi cinta kepada perintah Allah dia laksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail itu dengan seekor kibas besar. Begitu juga kita yang berkorban, kalau kita apakah dengan unta, sapi atau kambing itu, Allah akan ganti itu. Allah akan ganti. Nah, namun kita juga mendapatkan kurban. Kurban itu artinya dekat dengan Allah. Karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kurban dekat dengan manusia.
Dekat dengan manusia karena kita telah menjembatani hati kita dengan hati orang lain melalui daging korban itu. Apakah itu tetangga kita, apakah orang itu karib kerabat kita, rekan sekerja kita dan sebagainya. Malah di dalam buku fikih itu dibolehkan untuk diberikan kepada non-muslim. Nah, ini bedanya. Boleh diberikan kepada non-muslim. Ini adalah ukhuwah insaniyah ya. Ukhuwah insaniyah, dagingnya itu boleh diberikan. Jadi dalam rangka menjalin hablum minallah, kita perintahkan oleh Allah menjalin hablum minallah, ini ibadah kurban. Tapi juga hablum minan nas, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah. Nah, ini kurban. Ini wabtagu ilaihil wasilah. Jadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ayat itu selanjutnya berbunyi wajahidu fi sabilihi. Jahidu itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh lawannya apa? Bagara-gara. Lawannya apa lagi? Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi kita disuruh wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Kesungguhan itu tentu diawali dengan niat. Niat kita itu, ibadah itu niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hafal oleh kita semua ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Dan bagi seseorang sesuai dengan niatnya akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu kita beribadah bersungguh-sungguh. Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Ibadah kita, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ini kata-kata jahidu. Mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh. Ijtihad dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berpikir memecahkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu namanya ijtihad. Nah, tapi ada juga mujahid itu dalam pengertian orang yang sungguh-sungguh dalam menegakkan agama. Nah, itu malah juga ada yang katakan perang kan, para mujahid. Nah, itu orang yang bersungguh-sungguh sebenarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Artinya ibadah yang kita tegakkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main, coba-coba atau gara-gara. Nah, lalu terakhir di dalam ayat itu dikatakan la'allakum tuflihun. Kamu pasti memperoleh keberuntungan, memperoleh kemenangan. Kemenangan itu kalau kita lihat, orang tafsir itu mengartikan tuflihun itu tafuzun. Kamu menang, fauz. Nah, di ayat lain katakan wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Itu dalam surat
Al-Ahzab ya, kalau tidak salah. Surah Al-Ahzab ayat 71 ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Sungguh dia meraih kemenangan, keuntungan yang besar. Nah, ini yang maksud dengan tuflihun itu. Tafuzun. Kita lihat di tafsir Jalalain saja, kita lihat itu tafuzun artinya. Kamu menang. Menang ini dua. Di dunia dan akhirat. Nah, kalau menang di dunia itu kita mendapatkan al-hayatut thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Al-hayatul lati tusahibuhal qanaah. Nah, itu yang definisi al-hayatut thayyibah itu. Al-hayatul lati tusahibuhal qanaah. Suatu kehidupan yang disertai dengan sifat qanaah, sehingga mendatangkan ketentraman, ketenangan kepada jiwanya. Apa yang dia terima dari Allah mendatangkan ketentraman, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kesejahteraan kepada yang bersangkutan. Nah, di akhirat jelas, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu di akhirat. Kalau dunia tadi al-hayatut thayyibah, kalau di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kata Allah, kami berikan balasan dengan pahala, dengan ganjaran yang jauh lebih baik dari amal yang mereka lakukan. Kalau dia tentu nanti min ashabil jannah, bagian daripada penduduk sorga yang masuk sorga itu mubasyarah, langsung tanpa transit. Nah, sebab ada pula orang yang masuk sorga juga akhirnya, tapi transit dulu. Di mana transit? Di neraka. Nah, transit dulu neraka. Akan sabantah nak ada Ustaz. Cobalah sabantah. Enggak sehari 1000 tahun. Alfasanah mimma ta'udun. Ya. Seharinya. Kalau 2 hari 2000 tahun. Kalau sebulan, itu oleh sebab itu orang yang menang itu tanpa transit di neraka, tapi langsung masuk surga dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, lalu tadi ada kita membacakan surat Al-Kautsar ya. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Karena memang kata Allah, inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Walaupun ayat ini tertuju kepada Nabi, tapi Nabi kan disampaikan kepada kita, disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada umatnya. Kita juga disuruh menyampaikan kepada yang lain. Apa kata Rasulullah? Balighu anni walau ayah, kan itu ya. Kamu sampaikanlah dariku, kendati pun kamu hanya dapat 1 ayat. Sampaikan. Sampaikan. Sampaikan kepada anak cucu kita. Sampaikan kepada karib kerabat kita. Itu namanya kita bertabligh namanya. Atau tidak disampaikan secara lisan, sampaikan secara hal. Itu namanya dakwah bil hal.
Mendaftar mereka untuk korban besok. Itu namanya dakwah bil hal. Walaupun kita tidak mengajak orang, tapi kita berdakwah melalui perilaku. Sebab dakwah itu kan bagi dua. Ada dakwah bil lisan. Seperti Ustaz sekarang ini kan dakwah bil lisan ini. Atau ada dakwah bil hal. Semayangnya tiup tawa ke masjid. Nampak dia orang. Itu. Tapi dia tidak memamerkan supaya dia datang ke masjid, tapi dia datang on time, tepat waktu. Saya lihat orang. Ini dakwah. Bagian daripada dakwah bil hal. Jadi inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebab al-kautsar itu artinya ni'amun kasiratun, nikmat yang banyak. Kalau di sorga itu ada telaga Kausar yang khusus untuk Nabi. Di dunia kita menerima nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak kita terima. Berapa banyaknya tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat yang mengatakan ini. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Demikian banyaknya. Baik yang tampak oleh kita atau yang tidak tampak. Sekarang ini kita sedang menerima nikmat Allah. Bernapas kita dengan bebas. Kalau ke rumah sakit, bernapas sasa ango awak apa mayi ya. Sekarang perai alias gratis. Nikmat. Oleh karena itu, karena engkau menerima nikmat yang banyak itu, kamu harus mensyukuri. Dengan apa disyukuri? Dengan ibadah. Fasalli li rabbika. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu. Yang tadi kita sebut. Salat itu karena Tuhan, bukan karena yang lain-lain, bukan karena mintuo, bukan karena menantu, bukan karena atasan, atau bukan karena bawahan. Ada juga yang karena bawahan kan artinya untuk dipilih untuk saya sekali lagi. Karena bawahan itu karena bawahan itu. Tapi lillah, fasalli li rabbik. Salatlah. Tapi salat itu li rabbika. Karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Yang tadi sebab hari pengorbanan itu tanggal 10 itu disebut dengan Yaumun Nahar. Hari pengorbanan. Tanggal itu kita boleh menyembelih hewan korban. Boleh menyembelih hewan korban, itu yang disebut dengan an-nahar itu. Tapi juga boleh 3 hari setelahnya. Berarti ayyamun nahar itu, hari pengorbanan itu kan 4 hari. Boleh tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13 Zulhijjah. Di luar itu tidak boleh. Tidak lagi dalam pengertian kurban itu atau udhiyah. Menyembelih korban, menyembelih hewan boleh kapan saja, tapi tidak dinamakan kurban. Mungkin hadiah-hadiah saja. Nabi Jawi siku boleh kapan saja, diberikan kepada orang lain boleh, tapi tidak dinamakan ibadah kurban kalau di luar bulan Zulhijjah itu. Jadi tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13. Tanggal 11, 12 dan 13 itu disebut dengan ayyamun tasyrik. Hari tasyrik. Di mana ketika itu orang-orang menjemur, mengeringkan hewan itu, daging itu.
Jadi wanhar, berkorbanlah. Kedua-duanya itu dalam bentuk perintah. Fasalli itu kan perintah juga, perintah. Fi'al amar kata orang Arab. Fasalli, salatlah engkau. Tapi li rabbik, karena Tuhanmu, bukan karena yang lain-lain. Wanhar, berkorbanlah, itu juga fi'al amar juga, wanhar. Nah, lalu Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepadamu, dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Ketika putra Rasulullah, Ibrahim namanya ya, meninggal dunia. Ini kan cimoan orang Arab itu macam-macam. Nah, celiklah Muhammad tuh terputus ya dari rahmat Allah. Anak laki-lakinya meninggal, nah, itu kan. Jawab oleh Allah sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terputus dari rahmat Allah itu bukan engkau hai Muhammad, tapi adalah syani'aka, syani'uka, orang yang benci kepada engkau. Orang-orang yang mengatakan engkau terputus dari rahmat Allah, mereka yang sebenarnya yang terputus dari rahmat Allah. Terputus daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepada engkau, merekalah sebenarnya yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak yang meninggal waktu kecil itu kan sebagai simpanan ya. Sebagai simpanan. Nanti mereka akan menyongsong kita. Menyongsong orang tuanya. Menyongsong orang tuanya sebagai bidadari dan bidadara ya. Kanak-kanak surga itu. Jadi oleh sebab itu jangan terlalu sedih ya. Kita sebenarnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu kita ambil kesimpulan. Pertama, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang beriman, kita dihimbau. Selalu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak sayang Allah kawak, tidak dihimbaunya wak, nyumpah biasanya. Tapi dipanggilnya kita dengan panggilan yang menyejukkan sebenarnya. Pakai ya ayyu ya. Wahai manalah sekalian orang-orang yang beriman, itu artinya. Nah, apa himbauan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita telah meraih ketakwaan, pertahankan ketakwaan itu. Pertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sejalan dengan takwa itu, wabtaghu ilaihil wasilah. Jangan puas, tapi carilah selalu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita satu depa kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita satu hasta. Kan? Satu hasta kita mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita satu jengkal. Gitu kan. Malah Allah itu dekat kepada kita lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Ana akrabu ilaihi min hablil warid. Kan susah kita mencernanya itu. Tapi Allah itu mengatakan ana akrabu. Allah dekat dengan kita, wallahu akrabu ilaihi min hablil warid. Ya.
dekat daripada urat leher awak, mayalah itu. Berarti begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Jadi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan wasilah kan. Wasilah itu artinya sarana. Sarana. Apa sarananya? Ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tentu dengan menyempurnakan arkan wasyurut, ya. Syurut wal arkan, ya. Syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau salat kita, apa syarat-syarat untuk sah salat itu, apa rukunnya salat itu kan rukun yang 13 itu kan. Nah, secara definisinya aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu kan definisi salat itu. Beberapa ucapan, beberapa perkataan yang tertentu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang salat. Lalu ujung daripada itu artinya natijah hasilnya la'allakum tuflihun. Kamu pasti mendapatkan kemenangan. Kemudian yang terakhir sekali, kita seperti halnya Rasulullah SAW menerima nikmat yang demikian banyak yang tidak bisa kita hitung. Karena nikmat yang banyak itu perlu tegakkan kewajiban. Kewajiban salat artinya itu ibadah-ibadah. Ibadah diwakili dengan salat. Termasuklah ibadah hablum minallah dan hablum minannas itu berkorban. Mudah-mudahan dengan itu apa yang orang-orang yang membenci kita, merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Sedangkan kita yang berpegang teguh dengan agama ini selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian intisari kajian kita malam ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.